Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit video ya teman-teman, tentang harapan saya, yaitu Xeon Karbu yang mengalami kendala mogoknya karena biasa kalau nggak kompresi, BBM, dan pengapian, antara tiga itu aja. Ini pemukanya saya bisa videonya. Oke, kita let's go ke motornya. Oke, baik, pistone bread blok parah itu ya, segini faktor telat oli ya. Bisa lihat sendiri ya, faktor telat oli. Jadi ini untuk rekan-rekan ya, sebentar tak lepasin dulu pistonnya. Nah ini bos, ring oli macet. Parah ya. Jadi ini ya, kita menganggap saja mikir-mikir dapat beli oli kalau di sini di Surabaya paling murah kurang lebih sekitar 35-40an, mentok 50. Saya kita eman-eman beli oli. Tapi kalau sudah begini nanti kebanyakan bilang nanti 1 juta. Ini kisaran mungkin kita ambil estimasi lebih ya, masih lebih kurang lebih 1 juta. Cuman nanti kita tetap mengkondisikan anggaran untuk konsumen. Ini saja ini habis 1 juta ya saja. Nah ini kalau saya rutin ganti oli, mungkin uang 1 juta ini tidak akan habis. Tidak akan habis. Ini tidak akan sampai kena 1 juta untuk ganti piston ini. Lah itu CVT sampai 1 juta. Ya kalau servis perawatan ya kan memang sudah ada yang diganti, tapi seandainya perawatannya rutin, misal fanbelnya bagian CVT rutin bersihkan, otomatis nanti pas waktu pengecekan pembersihan seperti Vescom, sil-silnya sebelum merantak ke semuanya berarti kan sudah diganti, jadi enggak langsung habis. Kalau ini kira-kira kalau original ini sekitar 500an mungkin, sama bloknya. Ini blok ya, sama ini bloknya. Nah, biarkan lihat ya, ini kurang lebih 500 ini aja, belum nanti perpak-perpaknya. Dan ini termostatnya.
Jadi nanti saya videokan sendiri. Ini sudah macet ya, sudah tidak berfungsi. Nanti untuk pengetesannya ada di akhir video. Oke. Lalu untuk kondisi masih bagus. Untung untuk klep-klepnya ini juga masih layak pakai. Jadi tinggal kita sekur ulang, sekur ulang lalu pasang. Nah, tinggal sekur ulang aja. Jadi ini untuk pembelajaran bagi rekan-rekan ya, jangan eman untuk ganti oli kalau sudah begini. Siapa yang salahkan? Pasti nanti kebanyakan bilang lu kok malah ya, gimana lagi. Ibarat kan kalau manusia itu kalau sudah sakit mau sembuh, habis biaya pun berapapun pasti akan ditempuh ya. Jadi ini untuk dokumentasi saya sekaligus untuk memberitahu pada konsumen terkait kondisi sepedanya. Untuk rantai kampretnya masih oke lah ya, masih layak pakai. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih belepotan ya. Maklum baru. Oke, selamat bekerja dan semoga menjadi rezeki yang barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Bye bye. Ya, ini kita melakukan pengecekan termostat ya. Jadi pengecekannya begini. Termostatnya ini dimasukkan ke air mendidihnya. Nah, ini dengan tujuan apa? Nah, dengan tujuan agar termostatnya itu terbuka di saat kondisi panas. Cara pengecekannya begini. Kalau tidak begitu, kalau termostatnya tidak membuka ya di saat suhu panas, yang pertama berkendala adalah suhu mesin cepat panas. Yang kedua, jelas bahwa air radiator itu cepat habis. Oke. Nah, ini dia sudah mendidih. Seharusnya ini secara teori termostatnya harusnya sudah membuka karena suhunya ini sangat panas. Kita matikan apinya. Nah, itu termostatnya. Nah, saya nyalakan sedikit lagi ya untuk memastikan termostat ini masih berfungsi. Oke. Nah, kalau tidak begini kita tidak tahu termostatnya akan membuka atau tidak, karena hanya pada saat suhu panas. Harus benar-benar panas ya guys. Yang penting pada saat turun mesinnya adalah teliti ya, teliti dulu, akan nanti tidak kerja dua kali, apalagi untuk motor matic. Yang kalau hanya ganti pistonnya sudah turun dari rangka ya bisa nih nggak turun, cuma kan kalau saya pribadi agak susah ya. Nah, ini dia termostatnya. Oke, kayaknya belum buka itu. Ya, iya tidak buka.
Ya, kita lihat ya teman-teman, termostatnya tidak membuka, berarti sudah dapat dipastikan bahwa termostat ini tidak berfungsi lagi. Ini untuk dokumentasi dan juga agar konsumen tahu. Oke, terima kasih, bye bye.